Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Apakah bisa dimulai? Assalamualaikum Ustadz. Apakah bisa dimulai Ustadz? Suaranya di-unmute Ustadz. Oh iya. Apa sudah terdengar? Sudah Ustadz, sudah. Ya, silakan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk ikut dalam kajian Islam Kaffa Nasaruddin Umar Office. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kepada para jamaah kajian Islam Kaffa Nasaruddin Umar Office, selamat datang kembali. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat narasumber kita Ustadz Dr. Mulawarman Hanase, LCM Ahum, selaku dosen kajian Timur Tengah dan Islam dan peneliti Nasaruddin Umar Office. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan belajar bersama kembali terkait kajian kitab Fajrul Islam karya Ahmad Amin. Baik, sebelum kita mulai, saya Susan Ramadhani selaku moderator akan memberikan gambaran singkat mengenai materi pada hari ini. Buku atau kitab karya Ahmad Amin yang berjudul Fajar Islam merupakan salah satu dari hasil buah pikiran ilmiah Dr. Ahmad Amin yang berusaha mementingkan sisi ilmiah daripada menunjukkan kemampuan berteorika atau berolah kata semata. Beliau gemar sekali mempelajari sastra, terutama sastra Arab, dan dibandingkan dengan sastra-sastra lainnya. Pada mulanya buku ini berjudul Fajarul Islam yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Namun buku ini sangat berguna atau bermanfaat bagi mahasiswa hukum, sejarah, sastra, dan usuluddin. Nah, untuk mempermudah dalam memahaminya, buku ini diterjemahkan oleh Saini Dahlan dengan tidak mengubah maksud atau intisari dari buku ini. Buku ini tergolong buku yang mengulas tentang sejarah Islam dan perkembangan yang dimulai pada masa Nabi SAW hingga akhir masa Bani Umayyah. Dasar pendirian dari pembahasan buku ini adalah bahwa sastra Arab adalah sesuatu yang tidak dilepaskan dari segala apa yang melingkupi dan meliputinya, tetapi merupakan bagian dari kesatuan yang menyeluruh. Mempelajari sastra Arab tidak hanya dibatasi pada seputar puisi dan prosa saja, namun juga harus memandang bahwa puisi dan proses tersebut sebagai cermin dari kehidupan bangsa Arab pada setiap masa yang telah dilalui. Kitab Fajarul Islam ini merupakan hasil penyelidikan dari
kehidupan spiritual bangsa Arab yang ditulis dengan cara lazim sebagai seorang ilmuwan yang dinamis. Dalam menyoroti kehidupan spiritual bangsa Arab pada abad pertama Hijriah, penulis menggunakan metode-metode pembahasan dan membawa dua kesimpulan. Yang pertama, berhasil menjanjikan kehidupan ini dalam corak dan bentuk yang asli, yakni kompleks dan berilmu, namun memiliki kekuatan dan produktivitas yang positif. Yang kedua, berhasil menghubungkan sastra, filsafat, dan agama dengan cara yang sangat matang dan kuat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak pemaparan langsung dari Ustadz Dr. Muhammad Mulawarman Hanase SLC MAhum terkait kajian Kaidah Fajrul Islam karya Ahmad Amin. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, suara saya apakah sudah terdengar? Dengar Pak Ustadz. Jelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa wala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang mengikuti kajian Islam Kafah Nasaruddin Umar Office yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Kita kembali melanjutkan kajian kita setiap Selasa. Mudah-mudahan dalam kondisi yang semakin yang mengkhawatirkan saat ini negara kita, ya khususnya di wilayah Pulau Jawa, di Jakarta, kondisi COVID semakin meningkat. Semoga Bapak Ibu senantiasa tetap menjaga kesehatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga protokol kesehatan, menjaga imunitas, ya, menjaga iman, dan tentunya tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap belajar, untuk mencari ilmu, ya, untuk mencari bekal, untuk menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan memulai untuk membaca buku Fajrul Islam. Fajrul Islam yang ditulis oleh seorang ulama besar, seorang pemikir besar asal Mesir yang wafat 1454 ya. Tadi sudah diberikan sedikit arif oleh moderator kita. Bapak Ibu dan moderator yang saya hormati, sebelumnya kita mengkaji kitab ini kayaknya ada suara ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau yang belum di mute ininya, Zoom-nya minta tolong di mute agar tidak mengganggu proses kajian kita. Sebelum kita mengkaji kitab Fajrul Islam yang ditulis, ini kitab sejarah ya. Kita sudah membaca kitab Faslul Maqal ya, sebuah kitab filsafat yang berbicara tentang ketuhanan, tentang takwil yang ditulis oleh Ibnu Rushd ya, Ibnu Rushd. Kita sudah menyelesaikan kitab itu selama kurang lebih 1 tahun ya. Kalau tidak salah kita dulu memulainya pada bulan Juli ya, pada bulan Juli 2020
Nah, pada bulan Juni ini, berarti ya setahun ya, kurang lebih setahun, kita pindah kitab lagi ya, sejarah ya. Nah, walaupun kalau kita lihat biografinya, Ahmad Amin juga adalah seorang penulis tentang filsafat. Dia juga banyak, selain menulis tentang sejarah, Ahmad Amin ini juga banyak menulis tentang filsafat ya. Dia menulis tentang filsafat Yunani, dia menulis tentang filsafat Islam, dan dia juga menulis tentang sejarah filsafat modern. Nah, tetapi buku yang sangat monumental, karangan yang sangat monumental, yang ditulis oleh seorang Ahmad Amin, ya, dan ini diberikan pengantar oleh seorang sastrawan besar Mesir, Taha Hussein, adalah Fajrul Islam. Nah, ini bukunya ya, kitabnya Fajrul Islam. Ini kalau ada PDF-nya bisa juga kita baca bareng-bareng, tapi saya belum dapat PDF-nya, saya belum download PDF-nya. Dan buku ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun saya belum pernah melihat, ya, saya sendiri belum pernah melihat buku terjemahan itu ya dalam bahasa Indonesia. Saya cuma punya ini yang dibeli ketika masih kuliah di Mesir. Nah, judulnya Fajrul Islam ya. Fajrul Islam, fajar itu artinya fajar ya, subuh. Berarti ini bercerita tentang bagaimana Islam ya ketika masa-masa awal lahirnya ya. Ini Fajrul Islam. Nah, setelah Fajrul Islam, nah ini ada tiga sebenarnya, ini ada 3 buku. Setelah Fajrul Islam, lalu kemudian Duhal Islam. Duha artinya pagi, ya. Nah, setelah Duhal Islam, lalu kemudian Ahmad Amin menulis lagi Zuhrul Islam. Zuhur ya. Jadi pagi, fajar, kemudian pagi, kemudian zuhur, ya. Nah, ini menarik nih. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang agar bisa membaca semua ini, mulai dari Fajrul Islam, fajar. Makanya kalau sholat subuh itu kan disebut dengan sholat fajar ya. Ya. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri ya. Fajar ya. Sholat fajar, sholat subuh. Lalu kemudian Duhal Islam, bagaimana Islam pada masa pagi ya. Maksudnya setelah munculnya Islam, lalu kemudian setelah berkembangnya, lalu kemudian zuhurnya setelah itu. Ini luar biasa ulama kita memberikan judul bukunya ya. Memberikan judul bukunya luar biasa. Fajrul Islam, lalu kemudian Duhal Islam, lalu kemudian Zuhurul Islam. Nah, banyak buku sejarah ya Bapak Ibu, banyak buku sejarah yang menjelaskan tentang datangnya Islam, lalu kemudian perkembangan Islam, lalu kemudian bagaimana Islam sampai saat ini. Itu banyak buku sejarah. Tetapi Ahmad Amin dianggap oleh para pemikir, oleh para ulama sebagai seorang yang mampu menulis sejarah dengan luar biasa, dengan baik, karena menggunakan pendekatan ilmiah atau hasil penelitian. Ya, tidak hanya sekedar menuliskan saja secara deskriptif, tetapi Syekh Ahmad Amin mampu menuliskan sejarah Islam ya, mulai dari sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW sampai pada masa beliau ya. Beliau kan wafat tahun 1954. Nah, ini dengan pendekatan yang ilmiah yang luar biasa ya. Dia menulis bukunya dengan melakukan penelitian, dengan melakukan penelitian ilmiah, dengan melakukan penelusuran ilmiah. Oleh karena itu tidak salah ya Bapak Ibu
yang saya hormati, tidak salah kalau kita memilih kitab ini untuk memperdalam wawasan kita tentang sejarah Islam, untuk memperluas cakrawala kita, pengetahuan kita tentang sejarah Islam ya, secara komprehensif ya dan sistematis. Nah, di dalam buku Fajrul Islam ini, di dalam buku Fajrul Islam ini ada sebuah pengantar yang menarik yang dituliskan oleh Taha Hussein. Taha Hussein ini adalah seorang sastrawan terkenal di Mesir ya, itu sangat terkenal, luar biasa. Kenapa Taha Hussein yang memberikan pengantar? Karena dia menganggap bahwa karya Ahmad Amin ini selain merupakan karya sejarah juga merupakan karya sastra yang luar biasa. Kemampuannya untuk menuliskan sejarah dengan bahasa yang menarik, yang indah ya, dan ilmiah, dianggap oleh Taha Hussein sebagai buku sastra yang luar biasa ya, buku sastra yang luar biasa sekaligus buku sejarah yang menyingkap perjalanan Islam, yang menyingkap sejarah Islam sejak mulai ya Islam itu datang, bahkan sebelum Islam itu datang sampai saat ini. Itu yang dituliskan oleh Taha Hussein dalam pengantar buku ini ya, tentang Fajrul Islam. Nah, kita mulai hari ini kajian kita bab pertama ya, yaitu tentang Jaziratul Arab, tentang Jazirah Arab. Di sini dituliskan Jazirah Arab. Tapi sebelum kita memulai, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita membacakan suratul Fatihah ya. Kita membacakan suratul Fatihah khususnya kepada pengarang kitab ini dan juga kepada semua ulama-ulama yang telah mendharma baktikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan ya, khususnya keilmuan Islam, sehingga kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil berkah dari ilmu yang dituliskan, yang disebarkan oleh para ulama kita, khususnya ulama besar Ahmad Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, al-faslul awwalu, pasal pertama, Jaziratul Arab. Jazirah Arab. Nah, jadi kita memulai sejarah ini dari menjelaskan tentang Jazirah Arab. Nah, ini sebelum datangnya Nabi Muhammad ya. Nah, Jazirah Arab nanti kita akan berbicara tentang bagaimana geografis, karakteristik geografis Jazirah Arab ya, lalu kemudian nanti akan dijelaskan juga tentang Hijaz ya, negeri Hijaz dan Yaman. Lalu kemudian nanti kita juga akan berbicara tentang iklim Jazirah Arab ya, iklim Jazirah Arab, lalu kondisi sosial, bagaimana kabilah dan tribalisme di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Nah, ini kita mulai membaca. Jadi dikatakan di sini, laisatil jaziratul arabiyatu wahduha hiya maskanul Arab. Jadi dikatakan oleh Muhammad Amin di sini bahwa bukan cuma Jazirah Arab sebenarnya yang menjadi tempat tinggal orang Arab. Ya, jadi nanti saya akan coba buka peta ya. Ini bisa share screen ya. Bisa share screen. Apa sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Nah, itu kita. Jadi nanti
Jadi laisatil jaziratul arabiyyah wahdaha hiya maskanul Arab. Nah, mana yang disebut dengan jazirah Arab ya? Hiya iklimun fil janubil gharbi bin Asia. Jadi Bapak Ibu sekalian, metode kita dalam membaca buku ini nampaknya tidak tidak apa namanya, kita baca baris per baris ya. Kadang-kadang kita lompatin karena ini bukan kitab kuning ya. Kalau kitab kuning itu biasanya kita baca satu kalimat. Tapi ini bukan kitab kuning. Ini buku kontemporer ya, termasuk buku modern karena ditulis pada abad ke-20 ya. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, makanya kadang-kadang kita lompatin, kita ambil intisari dari kitab ini. Ya, walaupun kita baca nanti bab per bab. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Jazirah Arab, ini ibu-ibu pasti, Bapak Ibu pasti sering mendengar ya, Jazirah Arab. Ya. Jazirah itu kan pulau. Nah, bisa dikatakan sebagai daratan Arab ya. Jazirah Arab itu daratan Arab. Ya. Jazir, tapi sudah menjadi bahasa baku di kalangan kita, khususnya di Indonesia, dan bahkan sudah menjadi kadang-kadang ditulis menjadi bahasa Indonesia itu Jazirah Arab. Artinya adalah tanah Arab gitu kan. Tanah Arab. Mana yang disebut dengan Jazirah Arab? Iklimun fil janubil gharbi min Asia. Jadi dia merupakan wilayah, iklim itu wilayah, kalau bahasa Arab iklimun, wilayah di janubi gharbi, barat daya Asia ya. Kita lihat ini peta, ini Asia di sini ya, Asia. Asia, ini semua Asia ke sini. Ini kursornya saya lihat. Nah, Arab ini di sini nih, Janubil Gharbi, barat daya ya, barat daya dari Asia, barat daya dari Asia. Ini barat dayanya Asia, barat darahnya Asia. Yuhaddu minasyimali bibadiyatis Syam. Jadi perbatasannya dari utara itu Badiyatus Syam. Jadi kitab-kitab klasik itu banyak menuliskan tentang Badiyatus Syam. Ya, apa itu Badiyatus Syam? Badiyatus Syam itu adalah gurun Syam, wilayah Syam. Jadi dari sini nih, ini kalau kita Syria ya, Syria ini, Syam di sini, ini Jazirah Arab dari sini nih, Jazirah Arab. Terus wa minasyarqi bil Khalijil Farisi. Nah, kemudian di sebelah timur, perbatasan di sebelah timur itu Khalijil Farisi. Ini yang disebut dengan Khalij itu kan teluk ya, teluk Persia. Ini teluk Persia nih Bapak Ibu ya. Teluk Persia. Nah, ini batasnya nih Jazirah Arab di sini nih. Ini Iran. Iran itu kan Persia ya. Persia ini Jazirah Arab di sini. Tadi kalau utaranya di sini, utara kan di atas ya. Kalau kita atas itu ya Manado ke sana ya, sampai Filipina Utara. Nah, ini Syria, lalu kemudian sebelah timurnya itu apa namanya? Khalij Al-Farisi, teluk Persia, wa Bahru Oman, dan Laut Oman. Ini Oman nih, ini laut di sini nih. Laut Oman. Ini kelihatan kan ya di ini ya. Di share screen ya. Ini Laut Oman di sini. Nah, lalu kemudian wa minal janubi bil muhitil Hindi. Di sebelah selatan ini Samudra Hindia di sini ya. Ya, ini Yaman, Oman, di sini selatannya nih. Samudra Hindia. Wa minal gharbi bir Bahril Ahmar. Di sebelah Gharb itu barat ya. Di baratnya itu adalah Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah. Jadi yang dimaksud dengan Jazirah Arab ini nih. Ini kalau kita ini
kursornya Syria, lalu kemudian ke Teluk Persia, kemudian Laut Oman, kemudian Samudra Hindia, lalu kemudian ke Laut Merah. Ini Laut Merah nih. Nah, sehingga kalau begitu Mesir bukan Jazirah Arab. Ya walaupun di sini juga banyak orang Arab. Ya, Iran bukan Jazirah Arab, Turki bukan Jazirah Arab. Ya, jadi cuma ini ya kalau kita melihat dari geografisnya ya. Ya, jadi makanya dikatakan tadi oleh Ahmad Amin, laisatil jaziratul arabiyyah wahduha hiya maskanul arab. Ya, jadi bukan cuma hanya jazirah Arab yang menjadi tempat orang Arab, apalagi dalam dunia modern. Kalau dulu ya hanya jazirah Arab, tapi sekarang ini orang Arab itu bukan hanya di jazirah Arab, di Mesir, di Libya. Ya, Libya kan ini kan Libya ya. Juga dianggap sebagai orang Arab, walaupun dia memiliki ras ya, ras tersendiri. Nah, kan tetapi, kalau kita lihat dari sejarahnya ya sebelum Islam, maka inilah Jazirah Arab. Akbaru juz'in fiha sakhra'uha fi wastiha walaysat tabi'atu hadhihi sahra mutasyabiha bal mutanawwi'ah. Mayoritas wilayah Jazirah Arab itu adalah sakhra. Sakhra itu padang pasir ya. Sakhra padang pasir. Nah, dan karakter alam padang pasir tersebut mutasyabiha, ya, bermacam-macam. Nah, kalau kita kan taunya sakhra, apa itu sakhra? Padang pasir itu cuma satu, pokoknya pasir aja. Nah, ternyata di sini dituliskan oleh Ahmad Amin, sakhra itu bermacam-macam. Ya. Bal hiya bal mutanawwi'a anwa'an thalatha. Jadi terdiri dari tiga macam. Ya, Sahara itu terdiri dari 3 macam. Ada 3 jenis padang pasir ya. Nah, di sini disebutkan yang an-naul awwalu as-sahra'ul al-musammat badiyatul samawa, badia samawa atau gurun samawa. Sahara yang pertama adalah gurun samawa ya. Ini jenis gurun samawa, qaribun min madluliha ma yusamma al-yawm sahra an-nufud wa ismun lam yakun ya'riful wa hiya fi shimal, di sebelah utara. Nah, Samawa ini wilayah Irak ya. Jadi ada daerah namanya wilayah Samawa. Itu jenis padang pasirnya memiliki karakter sendiri ya. Ini daerah Samawa nih. Ini Irak di sini. Daerah Irak ada sebuah daerah dengan padang pasir dengan jenis sendiri ya. Jadi dituliskan di sini pasirnya itu sangat lembut ya. Pasirnya itu sangat lembut, bening ya. Tidak kasar. Nah, sehingga orang yang berjalan di padang pasir itu kakinya itu mendem. Jadi kalau diinjak kaki itu bisa mendem, sehingga sangat susah jalan di padang pasir ini karena sangat kecilnya atau karena sangat lembutnya ya. Wa azharun saghiratun mukhtalifatul anwan. Nah, ini bisa dibaca ya, ini panjang, kalau kita baca akan ngambil waktu lama. Ya, jadi intinya di Samawa namanya Badiyatus Samawa ya. Sahra Samawa. Badia itu gurun ya. Gurun Samawa itu memiliki jenis pasir yang berbeda dengan yang lainnya. Watamtaddu nahwa
mi'a warba'ina mailan minasyimal ilal janub, 140 mil ya. Ini lumayan luas, dari utara ke selatan 140 mil dan dari timur ke barat 180 mil ya. Ya. Jadi ini yang pertama, Sahra yang pertama atau padang pasir yang pertama. Nah, ini Ahmad Amin luar biasa, sampai padang pasirnya diteliti ya. Jenis-jenis pasirnya itu diteliti. Ya, dia mengkategorikannya menjadi 3. Lalu kemudian ada Sahraul Janub, ya, wa tattasilu bi badiyatis samawa wa hiya tamtaddu syarqan hatta tasila ilal Khalijil Farisi. Ya, jadi dari Irak sampai ke sini nih. Ya, ini kan Khalijil Farisi, Teluk Persia. Jadi tadi kalau Samawa itu paling ujung di sini utara. Nah, setelah Samawa itu, setelah padang pasir ini, kemudian ada lagi jenis padang pasir ke sini ya. Nah, bagaimana jenis padang pasir ini? Padang pasir ini jenisnya agak subur ya. Padang pasirnya subur. Jadi kalau musim dingin itu kan di Arab kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak selalu hujan. Jadi kalau di sana itu hujan sangat jarang, bisa 2 kali, 3 kali sampai 4, 5 kali aja setahun, nggak banyak ya. Kalau kita di Indonesia kan di daerah tropis nggak kehitung hujannya berapa. Nah, kalau di sana hujannya kehitung. Waktu kuliah di Mesir, ya kita kalau lihat hujan senang sekali karena sangat jarang kita melihat hujan. Hujannya pun nggak deras kayak kita Indonesia, itu sangat jarang. Makanya kalau misalnya di Mekah, Madinah itu kalau ada hujan yang lebat lalu kemudian kadang-kadang banjir, malah orang Arab itu senang karena ini dianggap berkah karena hujan itu sangat susah. Nah, di daerah yang Sahra yang kedua ini namanya Sahraul Janub, gurun selatan yang berbatasan dengan tadi Badiyatus Samawa, ini jenis gurunnya subur ya. Bisa ditumbuhi oleh rumput ya. Setelah hujan bisa ditumbuh oleh rumput dan kadang-kadang ada tumbuhan ya yang tumbuh. Kalau di Arab itu kan tumbuhannya banyak kaktus itu yang berduri itu. Nah, selain kaktus di sini juga ada tumbuhan. Kalau ini di padang pasir ini, kalau padang pasir itu kan kebanyakan nggak ditumbuhi rumput. Nah, ini ada jenis yang bisa ditumbuhi rumput, lalu kemudian ketika rumput tumbuh, orang-orang Arab ya pada masa klasik, orang-orang Arab sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam, dia mengembala kambing di wilayah ini. Jadi kambingnya dibawa ke situ, untanya dibawa ke situ. Kenapa? Karena nanti kambingnya itu memakan rumput, nanti hasilnya akan sangat bagus, susunya banyak, dagingnya banyak, gemuk-gemuk karena karena dia memakan rumput di Sahara Al-Janub ini. Ya, makanya ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi karena sangat nah kalau yang pertama tadi diibaratkan kayak pasir di pantai yang pasir putih begitu, yang lembut gitu kan. Nah, kalau ini pasir yang mungkin bercampur dengan tanah sehingga kalau hujan bisa subur ya. Nah, itu padang pasirnya. Lalu kemudian yang ketiga an-nau'u
Atsalits minas sahra, jenis yang ketiga dari padang pasir ini namanya al-harrat, ya. Ardu dzata hijarati sudin nakhratin ka'annaha uhrikat binar, ya. Jadi ardun, dataran, ya, daratan, dzata hijarati sudin, terdapat bebatuan, ya, bebatuan yang berwarna hitam, ya. Harat itu kalau di Indonesia namanya kars, ya, batu kars, mungkin seperti itu. Di Kabupaten Maros itu ada pegunungan kars, ya. Nah, pegunungan itu kan ada tumbuh-tumbuhan di situ. Jadi jenis padang pasir, akan tetapi dia keras, ya, ada batu di situ. Dzata hijarati sudin, nakhratin, ya, keras, ya, ka'annaha uhriqat binar, seakan-akan dia habis dibakar dengan api, ya, terbakar dengan api. Jadi warnanya hitam. Nah, wa hadhil harrat maktufat burkaniyah tabtadi min syarqi Huran wa tamtanu ilal Madinah. Ya, dari Huran, ya, ke Madinah. Nah, ini makanya kalau kita ke Madinah, ya, itu banyak kita bisa menyaksikan gunung-gunung batu. Nah, ini banyak ditemukan di wilayah Hijaz, ya. Hijaz itu Mekah dan Madinah, ya, sebuah daratan yang membentang dari Mekah ke Madinah. Nah, di sana banyak terdapat jenis sahara, jenis padang pasir dalam bentuk bebatuan, ya, dalam bentuk bebatuan. Makanya kalau kita ke Mekah, ya, perjalanan, ya, mungkin Bapak Ibu yang sering umroh, nah, jenis padang pasir ini yang banyak di wilayah Mekah dan Madinah, ya. Makanya kalau misalnya kita wisata ke Gunung Uhud, ke Badar, ke Masjid Quba, ya, dan tempat-tempat ziarah lainnya, nah, itu kota Madinah dikelilingi oleh gunung bebatuan dan juga padang pasirnya bebatuan, ya, bebatuan. Nah, berbeda misalnya kalau kita ke Mesir, ya, atau yang tadi, ya, yang di wilayah Irak, ya, dan wilayah Saudi Arabia yang berbatasan dengan Irak sana, itu padang pasirnya lepas, ya, sampai ujung mata memandang itu kan semuanya padang pasir. Tapi kalau kita di Mekah dan Madinah, selalu kita melihat Sahara itu ada gunung batu, ya. Tidak pernah kita melihat padang pasir yang ujungnya tidak ada ujungnya dari pandangan kita, gitu kan. Nah, kalau di Mesir banyak kita menemukan padang pasir yang memang benar-benar padang pasir, yang memang benar-benar memang benar-benar panas, ya, tidak ada. Makanya kalau kita membayangkan, ini kita berbicara tentang gunung-gunung ini, ya. Ya, kalau kita membayangkan misalnya Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dia melalui padang pasir yang begitu terjal, yaitu melewati jenis yang ketiga ini, batuan yang keras, ya. Nah, jadi sangat luar biasa perjuangan Nabi dan para sahabat, perjuangan umat Islam ketika dia melakukan hijrah ke Madinah, lalu kemudian ketika dia memasuki kembali Mekah beserta rombongan melakukan Fathu Makkah dan
kadang-kadang dia harus melakukan peperangan di perbatasan Mekah ya, dan di perbatasan Madinah yang medannya sangat luar biasa, dengan jenis padang pasir yang ketiga ini, jenis padang pasir yang ketiga ini. Nah, itu tentang padang pasir. Nah, inilah yang menjadi menariknya Ahmad Amin. Sebelum dia berbicara tentang sejarah itu sendiri, dia mengungkapkan dulu bagaimana kondisi geografis yang nanti akan dijelaskan sejarahnya itu, di mana Islam itu datang di Mekah, lalu kemudian di Madinah, dan bagaimana wilayah-wilayah Jazirah Arab ya sekitarnya yang menjadi area pertama untuk menyebarkan dakwah Islam. Nah, ini ini tentang Sahra ya. Lalu kemudian kita lanjutkan. Setelah berbicara tentang Sahra, lalu kemudian Ahmad Amin berbicara tentang wilayah-wilayah penting di Jazirah Arab. Nah, wilayah-wilayah penting di Jazirah Arab apa sih? Nah, di sini dituliskan ada dua ya. Idza nahnu adawna sahra ya wajadna gharbiyu jaziratil Arab yata'allafu min juz'aini ya al-Hijaz shimalan wal Yaman januban. Nah, setelah menjelaskan tentang Sahra, jenis-jenis itu, lalu kemudian wilayah-wilayah yang populer atau yang merupakan inti dari Jazirah Arab itu ada Shimal dan ada Janub. Nah, ada Arab Utara dan ada Arab Selatan. Makanya dia membagi dua, ada Utara dan Selatan. Sahra ya, Jazirah Arab yang terdiri dari Sahara terdiri menjadi dua wilayah penting, yaitu Shimal dan Janub ya. Al-Hijazu shimalan wal Yamanu januban ya. Kita coba lihat lagi ya ini. Nah, biar lebih ada ininya. Oke. Nah, berarti ini Hijaz ya. Hijaz di sini. Ini wilayah Hijaz. Nah, Hijaz, lalu kemudian ini wilayah Yaman. Ini wilayah Yaman. Dulu sebelum abad modern, ya, ini kan semuanya Jazirah Arab ya. Belum negara Yaman, belum negara Arab Saudi, ya ini kan sekarang Saudi Arabia. Dulu namanya ini daerah Hijaz ya. Nah, inilah wilayah yang penting kalau kita berbicara tentang Jazirah Arab. Nah, kenapa dikatakan Hijaz ya? Nah, ini nama Hijaz. Kita berbicara tentang nama Hijaz. Hijaz itu kan Mekah dan Madinah ya. Ini Mekah, Madinah di sini. Ini Mekah, Madinah. Mekah, Madinah dikatakan Hijaz. Wasummiya Hijazan. Nah, dikatakan Hijaz. Kalau bahasa Arabnya kan Hijaz itu kan artinya pemisah. Ya, Hijaz ya, memisahkan ya, perantara ya. Hijazan fima yaqulun li'annahu silsilatu jibalin tufassilu. Ya, tufassilu tahama
ya, wahyal ardul munkhafida ala tuli syatil bahril ahmar, an-Najd, ya. Ya, Tahama ini Najd ya. Najd ini di sini nih. Najd Najd itu Riyadh. Wilayah di sini Najd. Kalau sekarang dikatakan daerah Riyadh ya, ini banyak kota di sini. Setelah Riyadh sini Tahama di sini ya. Nah, jadi Hijaz ini antara Najd dan di sini Tahama di sini. Ini Najd ya, Najd dan di sini Tahama. Tahama nanti naik ke Jordan. Nah, ini makanya wilayah ini disebutkan Hijaz. Ya, yufassilu, memisahkan antara daerah sini dengan daerah sini. Sehingga dikatakan Hijaz. Ya. Mekah, Madinah, Jeddah, ya. Itu disebut dengan Hijaz ya. Nah, silsilatu jibalin tufassilu. Silsilah jibalin ya. Rentetan gunung-gunung. Ya, maksudnya itu rentetan gunung-gunung yang memisahkan antara dua wilayah. Wilayah Najd dan Tahama. Nah, Najd di sini. Makanya kalau kita lihat di sini geografisnya bergunung-gunung tadi. Padang pasir yang bergunung-gunung. Sakhra atau Badiah yang bergunung-gunung. Nah, wahyal ardul murtafi'ah syarqan, ini dataran tinggi di sini, wilayah timur, ya. Wal Hijaz Qatar fakir bihi katsirun minal adwiyah. Jadi Hijaz itu dianggap Qatar fakir. Apa itu Qatar fakir? Wilayah yang miskin ya sebenarnya, fakir itu, atau gersang, wilayah yang gersang, tapi banyak obat-obatan di situ. Ada beberapa wadi, lembah ya, ada beberapa lembah. Nah, lembah, lalu kemudian di wilayah Hijaz ini ada beberapa sumber mata air ya, ada sumber di mata air, walakin miyahuhu laysat bil ghazirah, akan tetapi airnya itu kebanyakan air di beberapa lembah atau danau-danau kecil, laysat bil ghazirah, tidak jernih airnya, kecuali di Mekah itu Zam-Zam airnya jernih. Ya. Wa munakhuhu fi ba'di biladihi mu'tadil. Nah, munakh itu iklim ya, udaranya mu'tadil di beberapa wilayah di Hijaz ini ada yang panas sekali, ada yang mu'tadil, ada yang udaranya sejuk, sedang. Ya, mu'tadil itu kan sedang, sejuk, seperti Taif. Ya, Taif itu sejuk ya. Tahun 2000 kemarin, awal tahun 2020, saya juga pernah ke Taif ya. Di sana buah-buahannya bagus. Memang daerahnya sejuk, daerah pegunungan. Kalau diibaratkan kalau di Jakarta, orang Arab kalau ke Taif itu dia ke puncak ya. Biasanya mereka punya villa di puncak. Nah, mereka itu punya villa di Bogor, punya villa di Taif. Nah, di sana juga ada istana raja di situ di Taif. Ya, perjalanan sejam 2 jam lah dari Mekah ke Taif ya. Sana udaranya sejuk ya. Mu'tadil. Wa fi ma ada dzalika harun syadidul hararah. Dan selain Taif ya panas, syadidul hararah, sangat panas. Jadi penduduknya adalah penduduk Badui, masyarakat Badui, masyarakat pedalaman yang hidupnya nomaden ya, berpindah-pindah. Wa fi ayamina hadhihi, berarti pada awal abad ke-20 ya. Maksudnya fi ayamina hadhihi, pada masa sekarang masyarakat Baduinya
mencapai nahwa khamsatu asdas, 5/6. Maksudnya 5/6 sukan. Sudah sedikit ya. Kalau dulu Badui semua, kalau sekarang sudah sedikit. Wasudusu faqat qarun fil qura wal mudun. Hanya sudus itu 1/6 ya, yang tinggal di qura, di desa kalau saat ini. Lebih banyak di kota gitu kan, di kota Mekah. Apalagi sekarang banyak jamaah haji, mereka sudah banyak yang tinggal di kota untuk berdagang dan lain sebagainya. Apalagi Arab Saudi kondisinya sudah berbeda dengan dulu. Nah, ini wilayah penting di Arab ya. Ada wilayah Hijaz di sebelah utara, lalu kemudian ada Arab Selatan. Arab Selatan itu disebut dengan Yaman. Nah, ini kita masih berbicara tentang Hijaz. Wahamiyatul, ini sampai jam berapa ini ya? Sampai jam ini aja ya, sampai jam 5 ya? Iya, boleh. Jam 5 aja ya. Kita lanjutkan. Nah, ini Hijaz ya. Jadi wahamiyatul nasyat min wuqiha ala tariqit tijari alladhi yurbitu al-Yaman bi biladi shimal. Nah, posisi strategis Hijaz ya. Kalau dalam bahasa geopolitik sekarang posisi strategis Hijaz Mekah Madinah itu sangat luar biasa ya pada masa klasik, bahkan sebelum datangnya Islam. Tariqut tujari alladhi yurbitul Yaman bi biladi shimal. Jadi dia adalah jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman, ini Yaman, ke daerah Shimal, ke daerah utara. Ya. Ini nanti ke sini, lalu kemudian ini wilayah utara ke sini, sampai nanti orang India kan melakukan perjalanan di sini nih, dari sini ke apa namanya, ke India. Ini India ini. Jadi dari dulu sebelum Islam, pedagang Yaman sudah sampai ke India. Ya, ini jalur perdagangnya ke sini, lalu kemudian ke Irak, ke Iran, lalu kemudian ke Afghanistan, lalu kemudian ke India. Nanti masuk Indonesia di sini, bisa ke sini. Nah, wahamiyatul Hijaz nasyat min ala tariqit tujari alladhi yurbitu al-Yaman biladi shimal. Nah, wa qad rahala ilaihi qabla al-Islam al-Yahud wa ansha'u fihi musta'maratin fi Khaybar wal Madinah wa ghairuha. Nah, sebelum datangnya Islam, nah orang-orang Yahud yang dari sini, dari ya ini sekarang ya di sini ya, dari wilayah Syam, ya, ini melakukan perjalanan sini, kemudian ke Madinah Al-Munawwarah, ini kan di sini ke wilayah Khaybar ya, ini ila Madinah. Khaybar fil Madinah wa ghairuhuma wa ashharu mudinihi Makkah wa hiya fi wadi ghaira dzi zar'in. Dan kota yang paling terkenal di Hijaz itu ya ini tadi posisinya sebagai jalur perdagangan. Kota yang paling terkenal adalah Makkah ya, Makkah. Wa ashharu mudinihi Makkah wa hiya fi wadin ghaira dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini masih berbicara tentang Jazirah Arab. Kita baru berbicara tentang geografisnya ya. Di situ tadi ada jenis-jenis sahra, jenis-jenis padang pasir, lalu kemudian wilayah-wilayah penting yang ada di Jazirah Arab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang baik bagi kita untuk memahami nanti bagaimana perkembangan Islam yang dimulai dari wilayah ini, dari wilayah Jaziratul Arab. Ya setidaknya kita sudah tahu bahwa yang dimaksud Jaziratul Arab yang ini nih, kalau kita lihat dalam peta. Dan wilayah-wilayah pentingnya
karakter geografisnya ya ada di sini, ada di wilayah utara, lalu kemudian ada di wilayah selatan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk sementara saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya. Bagi para peserta kajian kafah yang ingin mengajukan pertanyaan boleh lewat kolom chat ataupun bertanya secara langsung. Boleh kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, saudari moderator, mungkin kita cukupkan dulu ya. Ini saya ada talim juga di sebelah ya. Oh iya, Ustaz. Kita lanjutkan lagi minggu depan dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dikit boleh nanti kita jawab minggu depan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kajian kita hari ini tentang sejarah Islam, Fajrul Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan ilmu dan informasi kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan ya. Oh iya Ustaz. Atau mau dilihat dulu, silakan. Iya. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang dilakukan Ustadz. Semoga kita mendapat ilmu dan berkah dari pemaparan yang beliau lakukan. Semoga kedepannya kita masih bisa melanjutkan kajian ini. Untuk selanjutnya, terima kasih bagi para peserta yang telah mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, soalnya Ustadznya lagi ada kajian lain juga. Mungkin waktu selanjutnya pertanyaannya boleh dikit untuk dijawab di kajian selanjutnya. Terima kasih Ibu, Bapak.